Oh, Mas Toto, kalau kita bicara Pak SBY dengan Pak Prabowo, eh, adakah sandungan yang bisa menggagalkan koalisi ini? Eh, Karena kan sebelumnya juga nggak begitu berjalan kan? Sebetulnya waktu yang akan membuat ini menjadi prematur dan mentah kalau kita kemudian ingin simpulkan koalisi apa yang kemudian bisa terbangun. Oke. Sejauh mana kemudian kerjasama ini bisa terbangun. Apalagi orang misalnya berbicara apakah akan keluar nama, tidak mungkin menurut saya. Apalagi melihat karakter dari Pak SBY yang cenderung berhati-hati dan menghitung semua resiko dan peluang. Termasuk Pak Prabowo yang saya pikir sudah berkali-kali maju menjadi seorang calon presiden, konvensi Partai Golkar, cawapres, capres, 3 kali gagal dan kemudian saya pikir ini kan bisa dikatakan orang mengatakan kalau maju kembali juga salah satu momen terakhir buat Pak Prabowo untuk mencoba peruntungan di kekuasaan. Saya pikir akan sangat berhati-hati untuk memutuskan di awal. Kalau ditanya siapa butuh siapa? Saat ini kalau kita coba bicara framingnya adalah pertarungan 2019 lebih menguat kepada Jokowi versus Prabowo. Apalagi dengan angka 20-25% presidensial threshold yang lebih mudah didekati angka tersebut oleh Pak Prabowo. Ya tentu saja Pak Prabowo yang lebih membutuhkan SBY. Karena saat ini Pak SBY juga belum bisa diterka apakah akan memaksakan bagian dari partainya atau keluarganya untuk maju atau tidak. Dan memang posisinya saat ini lebih lemah dibandingkan dengan Prabowo untuk bisa memajukan nama dari Demokrat sendiri. Sehingga yang bisa dikatakan saat ini ya SBY bisa dikatakan menjadi putri manis yang diperebutkan. Kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan dari sebagian pihak, 20-25% ini bisa mengarah kepada calon presiden tunggal. Itu kan membutuhkan Demokrat di situ. Kalau kita bicara matematika politik. Artinya bukan tidak mungkin nanti ketika ada drama baru Pak Jokowi bertemu dengan Pak SBY dalam konteks misalnya sebenarnya hanya bicara mengenai kebangsaan, orang akan mengkaitkan juga dengan 2019. Nah itu yang menurut saya saat ini ada dalam posisi Pak SBY menjadi faktor penentu yang memang menurut saya ketika beliau menyatakan dirinya menjadi partai penyeimbang, salah satu keuntungan yang bisa diambil adalah posisi untuk menjadi penentu tadi. Oh, Pak Didi, ini akan berjalan mulus kalau apa, ini tidak akan berjalan mulus jika apa? Ya, kembali lagi bahwa bicara dialog kebangsaan, siapapun tokohnya, apalagi kalau kita bicara tokohnya Pak SBY, Pak Prabowo, tentu ini juga kita meyakini dalam konstelasi politik akan dihitung bobotnya oleh dunia politik. Nah, terkait dengan kepentingan, tentu kedua tokoh ini adalah karena kalau kita bicara nasionalisme, beliau juga sama-sama kuat di dalam era itu, kecintaan terhadap tanah air dan juga kenegarawanan tentu kita tidak ragukan dari sosok beliau. Tentu satu pembelajaran yang harus kita petik bahwa bertemunya tokoh ini sudah pasti dipastikan akan membawa kebaikan bagi Indonesia ini, bagi dunia politik dan demokrasi kita ke depan. Nah namun kemudian kalau kita bicara analisa akan seperti apa dan seperti bagaimana langkah berikutnya, tentu ini kembali kepada partai masing-masing. Bagaimana strategi yang akan dimainkan oleh Gerindra, juga bagaimana juga strategi dan goals yang ingin dicapai Partai Demokrat. Kalau konteksnya tadi Mas Toto bilang tokoh, tentu Pak SBY dan Pak Prabowo karakternya akan sangat berpengaruh dong untuk ngobrol nanti ajunya akan kemana. Kalau Anda melihat karakter Pak SBY ini pengennya apa gitu kira-kira? Ya, pasti kalau kita ditanya terkait dengan pragmatisme politik, kembali lagi bahwa standing kita di pemilu ke depan ini adalah kita ingin menang besar gitu. Bukan hanya terkait dengan capres dan cawapresnya, tapi yang terpenting juga adalah bagaimana pileg ini kita juga bisa menghasilkan suara yang cukup besar. Dan ketika kita bicara strategi pileg ini tidak bisa dipisahkan dengan strategi pemenangan capresnya. Sehingga dalam konteks itu tentu strategi yang akan dibangun adalah bagaimana kemudian mensinergikan langkah dan strategi politik ke depan yang tidak bisa dipisahkan antara pileg dan capres. Dan kepentingan terbesar buat kita juga adalah capres menjadi sangat fundamental buat kita di dalam pemilu ke depan. Yang harus dilihat juga sebenarnya yang menarik kan seperti ini. Pasca RUU Pemilu, sebetulnya dimulai dari Perpu Ormas begitu ya. Ada pola baru yang mungkin akan terbentuk, mungkin tanda kutip terbuka untuk terbentuk ketika kita tahu PAN kemudian mulai berpindah haluan. Artinya secara matematika politik yang tadi 69% dikuasai mayoritas oleh koalisi pro pemerintah, sekarang ketika PAN kemudian mulai bergabung dan katakanlah Demokrat punya sikap yang sama dalam 2 isu minimal terhadap Gerindra dan PKS yang posisikan diri sebagai oposisi, matematika politiknya jadi berubah.
katakanlah ketika mereka kemudian betul-betul bergabung menjadi sebuah kekuatan baru dan ada satu partai lagi bermain di wilayah abu-abu, bukan tidak mungkin akan jadi kekuatan yang seimbang. Artinya bukan hanya akan berpengaruh terhadap prediksi kita di 2019, tapi bahkan dalam proses pengambilan kebijakan dari sekarang sampai 2019, konstelasi politik, situasi politik, pertarungan politik bukan tidak mungkin berubah juga di parlemen. Kemarin kan orang misalnya sampai hari terakhir masih bertanya, PKB ada di posisi mana? Kalau PKB, PAN, Gerindra, PKS, dan Demokrat bergabung, logika matematikanya menjadi berubah, yang mayoritas menjadi berubah. Jadi menurut saya ketika dua tokoh ini bertemu, segala sesuatu jadi mungkin terjadi. Bukan hanya ujungnya berbicara Prabowo dengan AHY, itu kan sesuatu yang sifatnya paling eksplisit ya di ujung pertarungan kekuasaan. Tapi dalam pertarungan menuju 2019, yang sekarang ini kan setahun terakhir seakan-akan memang dikuasai mayoritas oleh koalisi pemerintah. Orang mengatakan Jokowi sudah bisa menaklukkan banyak partai, sehingga kemudian oposisi menjadi bengong karena kekuatannya kurang, penyeimbang juga tidak begitu kemudian memiliki fungsi. Nah, ketika ini kemudian membentuk sebuah tatanan baru dan konstelasi baru, bukan tidak mungkin konstelasi politik akan berubah sampai 2019. Kalau kita coba hitung-hitungan yang lain, kalau tidak sama Gerindra, realita yang paling masuk akal Demokrat? Buat Pak SBY kan sebenarnya kan beliau sangat terbuka, membuka komunikasi pada tahun 2014 termasuk dengan Pak Jokowi. Tetapi kita juga harus akui bahwa hubungan psikologis PDIP dengan Demokrat itu tidak sulit untuk dipertemukan pasca pertarungan Ibu Mega dengan SBY. Sehingga sampai detik ini orang seakan-akan mengatakan selama dua tokoh ini belum mencapai titik rekonsiliasi, selama itu pula pembicaraan di level Mas Didi dengan Mas Hasto misalnya sulit untuk mencapai sebuah keputusan. Itu yang menyebabkan manuver dari Partai Demokrat ini terutama dalam konteks Pilpres itu sulit untuk diterka. Bukan tidak mungkin bisa bergabung dengan Merah ketika orang mengetahui tetapi ada batasan psikologis, bukan tidak mungkin juga kemudian bergabung dengan yang lain karena keterbatasan tadi, dalam konteks ini Pak Prabowo, bukan tidak mungkin juga akhirnya bersikap netral. Itu yang terjadi kalau kita lihat pada pertarungan besar Pilpres 2014 dan pada Pilkada DKI putaran kedua. Oke, Pak Didi, kalau kita bicara soal tadi, kan Demokrat ibaratnya, wah ini gimana Pak SBY dengan kata lain kayak gitu, kalau tadi Mas Toto bilang bergantung pada tokoh. Sudah ada opsi-opsi lain, misalnya ketika wah Gerindra ini mental, akan kemana dan... Pilihannya ke Pak Jokowi saja, itu masalahnya saat ini. Itu, saya mau... Ya, kembali ya, kalau kita bicara kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan, tentu kita tidak bisa menerka-nerka dan mengkerucutkan kepada satu persoalan. Karena konstelasi politik selalu dinamis, selalu berubah. Di samping itu juga bahwa apakah kemudian kita ini sudah bicara bahwa fix bahwa presiden threshold akan 20 atau 25%. Masih ada MK. Masih ada kemungkinan yang terbuka, kemudian judicial review terkait dengan presiden threshold ini. Kalau kemudian bicara judicial review ini kemudian dimenangkan yang 0%, maka konsentrasi politik otomatis akan berubah di setiap partai politik. Maka Mas Riko bisa nanya tentang AHY dan lebih seru jawabannya. 0% dibanding sekarang 20%. Tapi kan tentu yang orang sekarang pengen tahu, hitung-hitungan matematis politik tentu penting. Tapi kan sekarang orang lebih ke, ini siapa lawan siapa nih? Pertanyaan gampangnya kan akan kayak gitu. Nah, masalah nama selain misalnya Pak Prabowo, Pak AHY, siapa lagi? Adakah opsi-opsi nama yang sudah muncul atau sama Pak Gatot misalnya, itu masuk bursa juga? Nah, tentu Pak Gatot Nurmantio. Begini, satu yang ingin saya sampaikan bahwa matematika politik ini angkanya juga itu-itu saja. Tokoh-tokohnya ya itu-itu saja. Betul. Ketika kita mau berbicara, membuka dialog komunikasi, pasti kita bicara kesamaan cara pandang menghadapi pemilu ke depan. Nah, menyelaraskan itu kan menunya sudah ada nih, sudah mudah bagaimana kita membangun, tinggal timingnya kapan. Semuanya tergantung kepada konstelasi politik dan keputusan definitif terkait dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu terkait dengan presiden threshold ini. Kemudian kalau kita bicara tokoh, tentu di dalam hitung-hitungan memilih seorang tokoh di dalam capres besok, kita kemudian tidak hanya basis subjektivitas bahwa ini seseorang ini layak, seseorang ini mampu, seseorang ini bisa. Tapi tentu Mas Toto pun juga pasti setuju bahwa bicara bagaimana ukuran yang terukur melalui basis suara rakyat diimplementasikan dalam angka-angka oleh kawan-kawan lembaga survei itu juga menjadi pertimbangan penting untuk menentukan itu. Pak Didi, kita tunggu kabar selanjutnya setelah Pak SBY dan Pak Prabowo ketemu nanti malam. Yang pasti nggak naik kuda, karena bukan di Hambalang. Baik, terima kasih Mas Toto, Pak Didi telah bergabung meluangkan waktu untuk kami di Kompas.